Situs Gunung Padang ya. Saya coba dengan batin ke masa lalu seperti apa. Batin saya diperlihatkan dari segi penampilan, dari segi struktur tubuh. Tubuhnya besar-besar, tinggi-tinggi, besar-besar. Dan ini jauh dari zaman Prabu Siliwangi, jauh sekali. Mereka banyak menggunakan bebatuan untuk senjata. Tetapi Gunung Padang itu tertutupnya sebelum leluhurnya Prabu Siliwangi datang ke situ, ya. Gunung Padang itu mengalami goncangan alam. Jadi ini gempa besar sekali. Akhirnya Gunung Padang itu Ya, teman-teman, mengikuti penelitian tentang Gunung Padang ini semakin membuat saya tertarik. Ketertarikan saya ini karena penasaran. Dan penasaran saya ini terjadi karena ada beberapa sumber yang bisa dijadikan referensi. Yang pertama yaitu tentang penelitian arkeolog. Kemudian yang kedua ini dari pihak supranatural. Sebenarnya saya dulu sempat berpikir begini. Kenapa untuk orang-orang ahli supranatural yang bisa tentang ilmu kebatinan tidak mencoba melakukan perjalanan melihat bahasa modernnya itu residual energi. Jadi melakukan perjalanan ke sana sekitar beberapa tahun atau mungkin puluhan tahun yang lalu sebelum Masehi, sehingga setidaknya dapat gambaran seperti apakah dulu. Dan ternyata ini terjawab. Ada salah satu orang ahli supranatural yang melakukan perjalanan batin, perjalanan gaib ke sana. Dan beliau ini diberikan gambaran yang cukup mencengangkan. Kemudian untuk yang ketiga, ini ada ahli supranatural juga yang melakukan penarikan jin dari Gunung Padang dimasukkan ke raga mediator. Yang semakin membuat saya tertarik adalah keterangan yang diberikan oleh si jin dan hasil dari perjalanan ahli supranatural ini tadi ada beberapa kecocokan. Yang pertama adalah hasil penelitian dari tim arkeolog yang dipimpin oleh Bapak Lekbar ya. Setelah diambil karbon dari beberapa contoh sampel yang ada di Gunung Padang. Jadi ini sebenarnya situs ini yang bagian permukaan ini 500 sebelum Masehi. Tapi di bawah ini ada yang lebih tua. Nah ini yang tua nih sebenarnya. Ini artinya ada peradaban lama dong. Ya, betul. Ada peradaban lama, kemudian ada peradaban baru. Ya. Nah, jadi ini kan kita ada Bapak menentukan 500 sebelum Masehi dari mana? dari uji karbon dating. Yang disebut uji dengan karbonnya di Beta Lab Analytical di Di Amerika. nah itu Ah, yang Florida, dimaksud. Dr. Orang Angel Indonesia Bahtiar. itu Pak kalau nggak denger diuji di Amerika nggak percaya orang Indonesia itu. Yang selanjutnya adalah gambaran yang didapat pada saat ahli supranatural ini melakukan perjalanan residual energi ke Gunung Padang. situs Gunung Padang ya, polemik situs Gunung Padang. Sebetulnya polemik ini polemik biasa ya, polemik biasa karena di kalangan sejarawan, di kalangan arkeolog sering terjadi pendapat itu sangat wajar sekali. Karena perhitungan-perhitungan para profesor doktor arkeolog itu tidak sama pendapatnya, itu wajar. Wajar karena banyak bagian-bagian yang memang bisa jadi dibangun bertahap, bisa jadi si ahli mencari fakta dari sumber A, si ahli lain mencari fakta dari sumber B, sehingga akan terjadi pendapat yang berbeda, itu wajar. Setelah saya menganalisa, memperkirakan, analisis saya, logika saya, lalu saya akhirnya ambil kesimpulan. Saya coba dengan batin, versi batin. Saya coba lihat-lihat ke masa lalu seperti apa, dan mohon maaf kalau agak sombong sedikit ya. Nah, saya lihat ini versi batin saya, tapi versi batin orang mungkin akan berbeda. Nah, saya cek, saya di sana kholwat beberapa jam, riadoh beberapa jam di sana. Saya mendapatkan gambaran-gambaran masa lalu. Masa lalu itu diperkirakan itu di zaman Prabu Siliwangi itu betul. Ada beberapa orang di sana, ada beberapa tokoh di sana juga bahwa ini berkaitan dengan Prabu Siliwangi. Nah, itu betul, ada betulnya ya. Tetapi Gunung Padang ini sebelum Prabu Siliwangi pertama itu ada, Gunung Padang ini sudah ada.
Ini sudah lama sekali. Lama sekali, nggak tahu berapa ribu tahun itu. Pokoknya bukan 1000, 3000, 5000 tahun, bukan. Itu udah jauh sekali, jauh sekali. Kenapa? Karena saya melihat waktu itu hampir mau muntah juga ya. Saya melihat jauh ke sana karena pusing, hampir mau muntah. Saya melihat jauh ke alam waktu itu. Batin saya diperlihatkan manusia-manusianya memang masyarakat umumnya itu sangat berbeda dengan kita. Masyarakat umumnya sangat berbeda dengan kita. Dari segi penampilan, dari segi struktur tubuh, tulang itu besar-besar semua. Tubuhnya besar-besar, tinggi-tinggi, besar-besar. Tebel-tebel tulangannya. Nggak kayak sekarang saya tulang tipis gitu. Tebel-tebel tulangnya, besar-besar, dan rambutnya panjang-panjang yang saya lihat ya. Rambutnya gondrong dan tidak terawat. Waktu itu saya lihat rambutnya nggak terawat dan pakaiannya itu ya yang penting bisa ketutup badannya gitu. Bahkan ada yang masih terbuka. Tapi untuk pembesar-pembesarnya itu mereka sudah punya penutup kemaluan. Alat kelamin kemaluan itu mereka sudah bisa menutupi, itu untuk pembesarnya. Tetapi untuk yang biasanya, masyarakat biasa itu banyak juga yang belum pakai penutup. Jadi masih terbuka badannya. Nah, itu saya melihat pemandangan seperti itu. Saya melihat pemandangan seperti itu, dan ternyata di sana tuh terjadi sebuah proyek ya, terjadi proyek pembangunan oleh sang penguasa di situ di zaman itu ya. Tetapi akal mereka itu luar biasa akalnya luar biasa, yang saya lihat pengerjaannya luar biasa, wawasan pengetahuannya luar biasa untuk di zaman itu. Karena mereka menaikkan batu itu nggak mudah. Bahkan ada beberapa juga yang mengalami tragedi kecelakaan saat mendorong batu naik ke atas. Mendorongnya bagaimana? Mereka itu memakai alat, memakai tali yang dari bambu, yang dari ijuk, memakai tali-tali. Mereka membuat tali, ada tim khusus yang membuat tali panjang sekali, dan ada bambu. Mereka memberdayakan alam untuk menarik itu, dan mereka beramai-ramai. Jadi mereka memakai cara menarik yang berat dengan yang berat. Jadi mereka menarik 3 bisa menjatuhkan 1. Jadi mereka bisa membawa 2. Nah, itu yang saya lihat ya. Dan menurut saya ini, wah kok bisa ya teknik begini. Ya, jadi di zaman itu sudah cukup luar biasa. Dan ini jauh dari zaman Prabu Siliwangi, jauh sekali. Ini jauh sekali. Kalau dikatakan ada yang bilang ini lebih tua dari piramida di Mesir, itu saya sepakat. Ya, itu saya sepakat. Kenapa? Karena ini jauh sekali, memang jauh, sangat jauh sekali. Dan yang luar biasanya, tokoh-tokoh pembesar itu mereka sudah menutup ini badan. Mereka sudah punya penutup badan dengan teknologi mereka di zaman itu. Nah, dengan kulit ya, dengan kulit kerbau, kulit kambing mungkin ya, mungkin kulit kambing atau kulit kerbau mungkin, tapi saya lihat itu penutup begitu ya. Meskipun yang penting tertutup gitu. Itu pembesarnya memakai penutup badannya. Nah, di situ berarti sudah terjadi peradaban, wawasan, pengetahuan untuk menutup badan, untuk menutup kemaluan, agar terjadi adab. Itu namanya kan adab, peradaban. Berarti memang sudah beradab. Sudah beradab karena pembesar-pembesar itu memakai penutup pakaian, memakai pakaian semua. Meskipun pakaian itu tidak tahu terbuat dari apa, tetapi untuk masyarakat mungkin nggak semudah itu untuk memakai penutup, karena masih banyak yang terbuka di saat saya lihat itu ya. Jadi yang uniknya itu senjata mereka pun masih banyak yang terbuat dari batu-batuan. Besi-besi di zaman itu sudah ada untuk para pembesar. Tapi besi di waktu itu belum belum terjadi sempurna bentuk-bentuk seperti zaman sekarang. Gitu. Kalau zaman sekarang besi kan sudah sempurna terbentuk begini ya. Nah, di zaman itu mungkin besi hanya matang saja sudah bisa dipakai senjata, yang penting keras. Gitu. Karena bentuknya itu nggak jelas, bentuknya itu nggak jelas sekali, tidak terbentuk, tidak terpola, itu jadi nggak ada pola.
Gitu, nggak ada pola dan belum ada pisau. Pisau itu belum ada, saya lihat. Mereka banyak menggunakan bebatuan untuk senjata dan memakai alam, yaitu bambu untuk pisau. Seperti motong apa itu memakai bambu. Nah, di zaman itu yang saya lihat, karena di zaman itu ada persembahan juga, ada semacam mungkin pesta rakyat ya. Jadi makan besar mungkin ya, itu kerbau yang disantapnya. Tapi sudah mengenal api di zaman itu. Nah, apinya enggak tahu dibuatnya dari apa, tapi saya lihat ada api, mungkin saja dari batu ya. Itu saat itu sudah ada api. Nah, jadi intinya saya lihat di sana ada orang yang berusaha membangun di zaman itu, tapi entah berapa ribu tahun yang lalu, ya. Jadi berusaha membangun, mendirikan Gunung Padang itu. Dan di sekitar Gunung Padang itu yang saya lihat memang ada beberapa air ya, ada umbukan air, ada beberapa apa namanya, seperti model waduk gitu ya. Nah, jadi ada tampungan-tampungan air besar atau waduk di sekeliling Gunung Padang itu di zaman. Sebelum teman-teman lupa, ini saya ingatkan ya teman-teman, apa yang diceritakan oleh Kang Muh ini adalah hasil penglihatan dia ketika melakukan perjalanan gaib, perjalanan supranatural, kebatinan lah ya, ilmu kebatinan ke Gunung Padang. Itu. Tetapi tidak menyatu itu nggak menyatu. Jadi airnya terpisah-terpisah. Gitu. Ada di sini apa namanya? Ada air di sini, dataran di sini air lagi. Nah, dan pembangunan Gunung Padang itu dulu itu yang saya lihat itu beberapa kali bertahap ya, bertahap. Jadi beda zaman dibangun lagi, beda zaman dibangun lagi. Dan pembangunan Gunung Padang itu belum setinggi itu. Kalau sekarang itu rata dengan jalan. Jadi jalan mobil, parkiran mobil di Gunung Padang itu dulu itu pembangunan segitu. Nah, setelah beberapa ribu tahun kemudian, dan itu ada lagi kelompok yang mengangkat lagi itu masih satu keturunan dengan yang dulu. Jadi mengangkat itu tuh, diangkat lagi, naik lagi. Tapi naiknya nggak sampai puncak Gunung Padang itu. Nah, jadi di Gunung Padang itu ada, di bawahnya itu ada semacam ruangan-ruangan yang memang dibuat untuk para penguasa. Ada ruangan dibuat khusus untuk penguasa beribadah di situ, untuk bertapa atau mujasmedi di zaman itu ya. Jadi di situ ada ruangan-ruangan untuk keluarga besar penguasa di zaman itu. Nah, mudah-mudahan nanti diketemukan ya. Jadi para penguasa di zaman itu, khususnya di zaman terakhir yang membangun ya, itu mereka sudah mulai mengenal batu-batu mulia seperti ini. Mereka sudah mengenal batu-batu mulia, bahkan mereka menemukan batu-batu mulia dari saat pembelahan penyusunan batu-batu itu. Batu-batu mulia itu bahkan ada yang besar ya, ada yang besar itu masih ada tertanam di sana. Mudah-mudahan nanti diketemukan kalau memang terus digali ya. Nah, disimpan di tempat-tempat khusus, di tempat-tempat ruang-ruang khusus. Nah, jadi itu karya besar. Mereka murni real. Itu orang-orang kita, orang-orang bumi pertiwi ini. Jadi di sini, di Nusantara ini, memang sudah ada orang-orang purba di zaman dulu. Di zaman batu itu sudah ada orang manusia purba di zaman batu itu sudah ada di kita. Nah, salah satunya ini Gunung Padang ini. Jadi ini tua sekali. Nah, akhirnya bisa dibangun puncak Gunung Padang itu, tetapi nggak selesai semuanya. Nah, terus turun sampai akhirnya Gunung Padang itu terbengkalai, tidak terawat karena semuanya meninggalkan tempat itu, para penguasanya. Mereka pindah lagi ke barat utara, ke sebelah utara intinya ya. Mereka pindah lagi ke sebelah utara. Dan mulailah cikal bakal Prabu Siliwangi, yaitu masih
di zaman dewa-dewa juga gitu. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang ini petilasan Siliwangi, iya betul. Nah, karena leluhurnya Siliwangi pun sempat mengembangkan itu dulu. Nah, dan akhirnya tadi kembali kita lanjutkan, akhirnya zaman Prabu Siliwangi pun mengetahui adanya Gunung Padang. Kenapa? Karena cerita itu turun-temurun dari leluhurnya Prabu Siliwangi. Sehingga turunlah ke Prabu Siliwangi berita bahwa ada sebuah gunung untuk menyempurnakan ilmu. Dan akhirnya Prabu Siliwangi berangkat dan pernah melakukan bertapa mengasah ilmu di sana. Jadi gunung itu dipakai tempat untuk peribadatan atau untuk penyempurnaan ilmu lahir ataupun ilmu batin. Karena Gunung Padang itu setelah Prabu Siliwangi memakai dan akhirnya jadi petilasan Prabu Siliwangi, itu pasti karena Prabu Siliwangi bertapa di situ mengasah keilmuannya, mendapatkan ilmu lahir batin jadi raja besar itu ya mendapatkannya salah satunya petunjuknya wahyunya ditemukannya di sana. Mendapatkan ilapat ilhamnya sirnya di sana. Mendapatkan bisikannya di sana, mendapatkan wahyu raja besarnya di sana. Nah, akhirnya berkembanglah kerajaan Pajajaran. Nah, tetapi Gunung Padang itu tertutup. Jadi ceritanya sebelum leluhurnya Prabu Siliwangi datang ke situ, ya, Gunung Padang itu mengalami goncangan alam yang dahsyat sekali. Jadi ini gempa besar sekali. Akhirnya Gunung Padang itu rusak berat runtuh. Nah, itu sekilas Gunung Padang yang saya lihat. Jadi Gunung Padang itu buatan manusia, Mas, bukan buatan alam. Mudah-mudahan ruangan-ruangan khusus, ruangan-ruangan leluhur di zaman itu masih ada, tidak tertutup. Nanti Anda melihat buktinya. Nah, begitu ya cerita yang saya ketahui versi batin.